Ngomongin usaha kuliner emang gak ada habisnya nih. Apalagi kalau kuliner yang satu ini. Pasti inget zaman waktu masih SD ya bos? Cotton Candy alias si permen kapas ini udah jadi langganannya artis-artis saat merayakan momen spesial keluarganya. Lihat aja, ada Ruben Onsu, Gading Martin dan Giselle. Loh, kok bisa ya? Selain bisa dibentuk berbagai karakter yang menggemaskan, ada satu layanan yang jadi unggulan. Hayo, siapa coba yang gak kepengen bos? Kuy, kita kenalan aja sama ownernya bos. Nah bos, ini usaha saya, Puffy Cotton Candy. Untuk sekarang kalian gak cuma bisa nemuin di pusat perbelanjaan aja, tapi kalian bisa panggil kita untuk datang ke rumah. Mau tahu keseruannya? Ikutin terus di Cuan Bos. Sebelum memulai pelayanan home service-nya, semua perlengkapan yang diperlukan harus disiapkan dari gudang ini bos. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, Intan. Kak, apa aja sih yang mesti dibawa? Kalau untuk dibawa, ini kita bakalan bawa boot sama peralatannya. Mungkin kita siap-siap aja kali ya sekarang ya untuk bawa, karena kan kayaknya acaranya dikit lagi nih, jadi kita bisa langsung jalan ya. Tanpa perlu sewa tempat jualan, jasa layanan home service ini cukup menyiapkan ruangan kosong untuk menyimpan berbagai peralatan yang dibutuhkan bos. Jadi bisa hemat biaya operasional. Dari garasi rumah aja kayaknya bisa nih bos. Jadi kalau misalkan untuk home service ini, saya ngerasanya nih penetrasi ke pasarnya bisa lebih masuk ya. Jadi saya bisa menjangkau customer saya lebih luas nih gitu. Bahkan seperti ada customer yang dengan budgetnya sekian, saya masih bisa kabulkan lah gitu permintaannya mereka seperti apa gitu. Setibanya di lokasi, semua peralatan langsung diturunkan dan lanjut di setup di lokasi pelanggan nih bos. Ayo Kak Intan, langsung bantu menyiapkan semua peralatan boot permen kapasnya ya. Tidak perlu tempat yang luas, cukup area 2x2 meter aja bos. Boot permen kapas ini sudah bisa didirikan. Jeli melihat dan memanfaatkan peluang jadi kunci utama Kiki dalam menjalankan bisnis pelayanan ini bos. Terus kayaknya nih saya ngeliat peluang nih di luar tuh, kayak kan belum ada ya panggilan gulali ke rumah gitu. Sesekali pernah ada yang memanggil customer, akhirnya kayak nih dapet ide juga nih buat buka panggilan ke rumah, baru deh kita lanjutin gitu. Ini dia bahan utama untuk membuat permen kapas. Kiki menggunakan gula pasir premium. Untuk membentuk berbagai karakter yang diinginkan, dibutuhkan teknik pewarnaan gula bos. Hanya bermodal pewarna makanan yang dicampur dengan gula hingga merata. Paket yang ditawarkan itu kita ada 2 ya. Untuk yang pertama itu paket yang 2 juta itu kita dapat paket unlimited karakter sama cup yang 650 ml, itu juga unlimited. Tapi kalau yang 3 jutaan itu sama karakternya unlimited dan ada bucket, bedanya di kemasannya aja, bucketnya 1000 ml gitu. Untuk harga yang ditawarkan jelas menarik tuh bos. Semua jenis karakter bisa di-request unlimited oleh konsumen. Kalau untuk di high season itu kita bisa mungkin sekitar 20 atau 15-an home calling lah ya sebulan. Kadang bisa sampai 1 minggu itu full ya, dari Senin ketemu Minggu itu full kita home service. Kalau dilihat dari bahan bakunya emang mudah ditemuin ya. Tapi bukan hanya rasanya aja yang dinilai, tapi belajar membuat karakter yang sesuai aslinya butuh waktu yang cukup panjang. Kayak Kak Intan nih bos, kira-kira bisa nggak ya berhasil membuat satu karakter yang udah dicontohin sama Kiki tadi? 3 menit itu jadi standar untuk membuat permen kapas karakter. Ini bukan tanpa alasan ya, suhu di luar ruangan seperti ini bisa membuat permen kapas cepat meleleh bos. Makanya biar lebih awet, permen kapas yang sudah jadi lalu dibungkus oleh plastik seperti ini bos untuk menjaga suhunya. Kalau tantangannya ya memang lebih ke brand awareness-nya ya. Jadi kita tantangannya itu gimana memperkenalkan, kan banyak orang tuh melihat gulali atau cotton candy ini kan kayak gulali yang biasa ya, yang tradisional gitu. Nah itu saya tantangannya di situ, gimana mengenalkannya
bahwa gulali ini nggak sekedar cuma bentuk gulungan panjang aja nih gitu, bisa berbentuk karakter yang lucu-lucu gitu. Dalam merintis suatu usaha dan bisa merasakan hasilnya hingga saat ini, jelas bukan tanpa tantangan, Bos. Memperkenalkan produk permen kapas yang sudah dikenal banyak orang dari lintas generasi ke generasi, sepertinya jadi tantangan tersendiri, Bos. Saya pertama kali kita diundang artis itu sama Ruben Onsu waktu itu, waktu anaknya ya ulang tahun. Nah itu pertama kali kita Om Sepis dipanggil artis. Nah setelah dari situ baru tuh dapat panggilan lagi untuk endorse beberapa artis, bahkan untuk yang artis-artis ternama kita udah endorse semua ya. Seperti itu. Teknik endorsement kepada artis-artis ternama jelas jadi teknik marketing kekinian yang bisa jadi cara mendapatkan pelanggan. Sepertinya jadi strategi yang menjanjikan, Bos. Melihat ekspresi para anak-anak yang puas dengan hasil permen kapas yang dibuat, jadi kepuasan tersendiri buat Kiki. Nah Bos, dalam berbisnis makanan tidak hanya menyajikan makanan ya, tetapi kita membagikan pengalamannya kepada customer kita. Yang penting, cuan Bos. Nah, selang berjalannya waktu memang ada permintaan nih dari pengunjung. Nah, akhirnya dengan seperti itu kita menambah satu sampai akhirnya seperti ini. Jadi kita akhirnya perpaduan taman bunga sama wisata wahana.